di sini saya akan menganalisis dua jurnal. Yang pertama itu akibat hukum terhadap konsumen yang tidak melakukan transaksi sesuai prosedur cash on delivery atau sering disebut COD ditinjau dari hukum perdata, yang dimana hasil analisis yang saya dapatkan yang pertama yaitu dalam sistem on cash delivery, konsumen sepakat dengan penjual bahwa pembayaran dilakukan ketika barang telah sampai atau diterima. Kesepakatan ini bukan hal sepele. Ini merupakan bentuk perjanjian yang telah disepakati berupa perjanjian jual beli yang diakui sah menurut pasal 1320 KUHP Perdata, karena hal ini mengandung unsur kesepakatan kecakapan objek tertentu dan sebab yang bisa disebut halal. Dengan kata lain, ketika pembeli melakukan metode COD dan setuju menerima barang, berarti telah terjadi ikatan perjanjian atau ikatan hukum. Sayangnya, banyak sekali konsumen yang melakukan pembayaran dengan berbagai alasan. Ada yang tidak sesuai dengan barang, ada yang tiba-tiba meng-cancel atau membatalkan. Bentuknya juga ada yang sengaja menolak tanpa alasan yang jelas atau bisa disebut dengan meretur kembali barang. Menurut hasil penelitian dalam jurnal ini, tindakan seperti itu termasuk pelanggaran atau ingkar janji karena tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam pasal 1243 KUHP Perdata menjelaskan bahwa jika seseorang tidak memenuhi kewajiban setelah diperingatkan, maka ia dapat dituntut untuk membayar ganti rugi. Selain itu, penolakan pembayaran dilakukan dengan unsur kesengajaan atau niat buruk, maka dapat dikategorikan sebagai melawan hukum sesuai yang terdapat pada pasal 1365 KUHP Perdata. Artinya, selain one prestasi juga dapat dinilai mempertanggungjawabkan hukum karena menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. Pada jurnal ini juga menjelaskan ada beberapa akibat hukum yang terjadi dari pelanggaran prosedur COD oleh konsumen. Yang pertama yaitu ganti rugi perdata, yaitu kewajiban membayar biaya yang timbul akibat pengiriman dan pengembalian barang. Yang kedua itu pemblokiran akun dan pembatasan transaksi oleh pihak atau penjual sebagai transaksi dari sanksi administratif. Yang ketiga itu gugatan perdata. Jika kerugian cukup besar dan penjual ingin menuntut secara hukum, maka sang pelaku bisa digugat. Nah, peneliti juga menegaskan bahwa tindakan konsumen semacam ini tidak hanya merugikan penjual, tapi juga pihak ekspedisi dari sistem distribusi barang, yang dimana pada tindakan penolakan ini bisa menimbulkan kerugian terhadap penjual dan terhadap pendistribusian atau sering kita sebut kurir, dimana kurir ini juga akan merasakan akibat dari hal yang telah dilakukan dengan pengingkaran perjanjian tersebut. Konsumen diharapkan bertindak dan melakukan pembelian dengan baik sesuai dengan amanat pada pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Nah, dapat disimpulkan dari jurnal ini adalah setiap transaksi COD merupakan perjanjian hukum yang mengikat. Konsumen yang menolak pembayaran tanpa alasan yang sah bisa dianggap melanggar hukum perdata dan wajib mengganti kerugian yang terjadi. Dengan kata lain, sistem COD bukan sekadar bayar di tempat, tetapi juga bentuk komitmen hukum yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Untuk itu, mari kita menjadi konsumen yang cerdas, jujur, bertanggung jawab, dan menghormati kesepakatan agar ekosistem jual beli online tetap terjaga dan tidak terpecah belah oleh karena pelanggaran yang telah dilakukan oleh konsumen-konsumen yang tidak bertanggung jawab. Itu perbuatan melawan hukum atau sering disebut dengan PMH dalam hukum pidana dan perdata. Nah, di mana dalam jurnal ini
penulis menjelaskan secara rinci bagaimana PMH atau perbuatan melawan hukum ini diartikan, diterapkan, dan dibedakan dalam dua ranah hukum, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Yang tentunya analisis ini merupakan tugas saya dari mata kuliah hukum perdata. Jadi di sini saya akan lebih menekankan pada hukum perdatanya, yang dimana dalam hukum perdata PMH atau perbuatan melawan hukum diatur pada pasal 1365 KUHP Perdata dengan bunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut. Dan dari pasal itu terdapat 4 unsur utama PMH atau pelanggaran terhadap hukum perdata, yaitu 1. Adanya perbuatan, yang kedua adanya melawan hukum, yang ketiga adanya merugikan atau kerugian yang dialami pihak lain, dan yang terakhir yaitu keempat, adanya hubungan sebab akibat antara pembuat dan kerugian tersebut. Selanjutnya, tujuan dari PMH atau perbuatan melawan hukum ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengganti kerugian dan memulihkan keadaan seperti semula, yang dimana dapat diartikan bahwa PMH atau perbuatan melawan hukum ini bukan semata-mata untuk menghukum orang yang melakukan kesalahannya, namun untuk melakukan ganti rugi dan memulihkan kembali keadaan sebelumnya. Adapun contoh lain dari perbuatan melawan hukum ini yaitu contohnya seseorang yang merusak properti orang lain, yang dimana dapat menyebabkan kerugian terhadap pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pada hukum perdata harus memberikan sanksi ganti rugi kepada pelaku supaya tidak mengulangi hal tersebut. Selanjutnya, sementara itu dalam hukum pidana, istilah melawan hukum memiliki arti yang lebih berat dan berdampak lebih serius terhadap sanksi pidana, yang dimana melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks ini berarti tindakan yang melanggar undang-undang pidana yang mengandung niat jahat dan mengancam ketertiban umum. Contohnya itu biasa seperti yang sudah kita ketahui, yaitu penipuan, pembunuhan, dan penganiayaan. Hingga pada jurnal ini menjelaskan bahwa meskipun sama-sama melawan hukum, perbedaannya terletak pada tujuan dan akibat hukumnya, yang dimana pada hukum perdata akibatnya bersifat privat berupa ganti rugi atau pemulihan hak, dan yang dalam hukum pidana akibatnya bersifat publik seperti sanksi berupa hukuman. Namun tidak jarang satu tindakan bisa menyentuh dua ranah sekaligus. Misalnya seorang penipu atau orang lain dalam transaksi. Dari sisi perdata, korban berhak menuntut ganti rugi. Nah, dari sisi pidana, pelaku bisa dijerat pasal penipuan karena adanya unsur niat jahat. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum menjadi konsep yang menghubungkan moralitas, tanggung jawab, dan keadilan di dalam sistem hukum Indonesia. Nah, dapat disimpulkan dalam jurnal ini adalah bahwa perbuatan melawan hukum menjadi dasar utama untuk menentukan tanggung jawab seseorang terhadap akibat perbuatannya. Dalam hukum perdata, fokusnya adalah pemulihan hak dan pengembalian keadilan antar individu. Nah, dalam hukum pidana, tujuannya adalah menjaga ketertiban umum dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Penulis jurnal juga menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami keberadaan atau perbedaan ini agar bisa menggunakan jalur hukum yang tepat ketika mengalami kerugian atau menjadi korban suatu perbuatan. Mungkin sekian analisis dari kedua jurnal yang saya berikan atau saya paparkan. Saya Kenly Tampu Bolon pamit undur diri. Bye bye.